Ini gini sih, pasien-pasien bilang, dok diabetes saya ini basah apa kering? Oh iya betul sekali. Iya. Itu saya sendiri juga bingung kan. Apakah semua orang gemuk ini pasti diabetes, dokter? Gini, bukan pada istilah pasti ya. Oke, baik. Kesehatan itu biasanya, memang gimana ya, namanya kita nggak bisa menghindar. Betul. Karena itu ada faktor-faktor genetik loh itu. Wala genetik. Iya, kita nggak bisa dihindari, given itu. Given. Nah, bagaimana kita mengelola given ini? Masa kita mau mengutuk Tuhan? Iya, ada bisa dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast FM bersama Rumah Sakit Fatma Medika. Halo sahabat sehat semuanya, apa kabar sahabat sehat sekalian? Berjumpa lagi dengan saya Badrus di Podcast FM. Episode kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik, di mana ini sesuatu hal di layanan kesehatan yang paling umum dan mudah ditemui. Nah, apa nantinya untuk yang kita bahas, tentunya ini sangat berguna bagi sahabat sehat sekalian. Sebelum itu sahabat sehat, perkenalkan narasumber kita yang kali ini yang tidak kalah kerennya dari episode yang kemarin, Dr. Purwakaning Purnomo Agung, spesialis penyakit dalam. Dr. PP Agung, selamat datang di Podcast FM Rumah Sakit Fatma Medika. Pada podcast kali ini dokter, nanti kita akan membahas tentang seputar penyakit dalam. Seperti itu dokter ya. Baik, Dr. PP Agung, untuk pertama-tama mungkin bisa menyapa sahabat sehat terlebih dahulu dokter. Ada kamera di sini atau di sana? Silakan dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas undangan dari Rumah Sakit Fatma Medika memberi saya kesempatan hadir dalam podcast kali ini. Semoga apa yang kita obrolkan kali ini moga-moga ada manfaat bagi teman-teman sekalian. Oke. Terutama meningkatkan kesehatan teman-teman semuanya. Baik, itu yang kami harapkan dokter. Kita santai saja dokter ngomongnya nanti ya dokter ya. Baik, Dokter PP Agung, apa kabar hari ini dokter? Alhamdulillah. Sehat selalu dokter ya. Baik, terlihat sekali sahabat sehat, sangat ceria sekali di sini dan vibes, energi, semangat dan positifnya ada sekali. Sahabat sehat, nanti kita akan membahas tentang poli penyakit dalam. Dokter PP Agung sendiri di sini di poli penyakit dalam untuk jadwal praktiknya ada di hari Senin sampai hari Jumat jam 3 sampai selesai. Jadi bisa menyesuaikan bisa sampai jam 7 ya dokter ya, atau jam 6 selesai. Bisa. Baik dokter, memang hari Senin sampai hari Jumat ya dok ya? Iya, Senin sampai Jumat. Selesainya tergantung sampai selesainya pasien. Sampai habis. Ya, sore hari sahabat sehat. Jadi untuk jadwal Dokter PP Agung di sini bagi sahabat sehat yang ingin periksa mungkin pagi, siang ada halangan, bisa sore hari ke sini. Kita buka dari jam 3 dengan Dokter PP Agung untuk konsultasi poli penyakit dalam. Tanpa panjang lebar, oke baik, kita bahas untuk poli penyakit dalam. Dokter PP Agung. Ya, Dokter PP Agung di poli penyakit dalam untuk saat ini yang trennya ini semakin banyak dokter untuk pasien yang melakukan pemeriksaan ke poli penyakit dalam, dok. Iya. Nah, sejauh ini dokter yang dokter pernah temui untuk poli penyakit dalam sendiri ini kebanyakan apa dokter untuk kasusnya? Ya. Untuk poli penyakit dalam itu yang stabil selalu tinggi setiap musim itu adalah diabetes mellitus. Kalau sesuai musim itu kayak musim hujan itu ya yang banyak juga dengue, demam berdarah. Kalau musim kemarau itu yang banyak diare semacam itulah. Ya. Tapi kalau yang sepanjang musim tinggi terus ya diabetes mellitus. Jadi DM ini atau diabetes mellitus tidak mengenal musim ya. Istilahnya tidak musiman. Jadi memang angka DM atau diabetes mellitus ini tinggi ya dok ya? Iya. Maksudnya ada terus gitu ya? Iya, betul. Oke, baik dokter. Memang dokter ya, saya juga baca referensi dok untuk diabetes mellitus ini dokter. Bahwasannya diagnosa diabetes mellitus ini
adalah sumbangsi atau penyumbang angka kematian nomor 3 di Indonesia, Dok. Apakah bisa seperti itu dan bagaimana seperti itu, dokter? Iya, sebetulnya diabetes mellitus itu tidak secara langsung menyebabkan kematian. Oke. Ya. Oke. Yang sering ada komplikasinya. Misalnya kalau komplikasi yang jangka pendek itu adalah bisa hipoglikemi. Hipoglikemi itu artinya gula darah yang rendah, sangat rendah. Atau gula darah yang terlalu tinggi. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Itu misal gini, untuk yang terlalu rendah itu misalnya dia pasien usia lanjut lupa untuk makan. Sudah kadung minum obat nih, sudah terlanjur minum obat, lupa makan. Atau ini yang sering juga usia lanjut kan sudah lupa ya, sering lupa. Lupa sudah minum obat lagi. Itu berapa kali itu pasien seperti itu. Nah, terus kemudian kalau yang tinggi sekali itu biasanya ada karena penyakit infeksi yang lain, infeksi sekunder. Misalnya entah pneumonia, radang paru-paru, atau mungkin infeksi saluran kemih, ya, ataupun infeksi yang lain, infeksi kaki ya. Sering juga itu infeksi kaki pernah ya. Mungkin teman-teman pernah lihat pasien diabetes yang sering biasanya gini sih, pasien-pasien bilang, "Dok, diabetes saya ini basah apa kering?" Oh iya betul sekali. Ya. Itu saya sendiri juga bingung itu karena di referensi di buku itu nggak pernah ada basah apa kering. Ternyata itu terminologi dari orang-orang yang ada sekitar yang awam lah katakan begitu ya. Baik. Kalau basah itu ternyata ada lukanya. Kalau kering itu nggak ada lukanya. Saya baru tahu juga. Iya. Ada itu. Oke, dokter. Jadi istilah basah dan kering ini menurut orang-orang yang maksudnya itu penyintas itu adalah lukanya. Kalau tidak luka adalah kering. Kalau basah kalau luka adalah basah. Oke, dokter. Baik, mungkin bisa saya simpulkan diabetes ini adalah induknya atau istilahnya itu induknya dalam arti bukan suatu hal yang mematikan. Karena yang mematikan itu adalah komplikasinya, begitu, Dok? Iya. Dan yang bikin berat memang komplikasinya. Oke, baik dokter, seperti itu. Baik, jadi sahabat sehat sekalian, memang untuk diabetes ini menjadi satu hal yang paling umum yang kita temui di masyarakat. Maka dari itu nantinya akan kita gali bagaimana sih cara penanganan, seperti apa, tetap di podcast FM ini, sahabat sehat. Baik dokter, untuk diabetes ini ya dokter ya, tadi kan ada kering dan basah. Itu bukan jenis ya, Dok ya? Kalau dari sisi medis. Bukan. Nah, diabetes sendiri ini ada berapa jenis, dokter? Sebetulnya gini, untuk diabetes ini cara garis besar yang sering yang terbanyak. Itu adalah diabetes tipe 1. Baik. Diabetes tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus. Baik. Itu di mana pasien ini itu tidak punya apa yang disebut insulin di dalam tubuhnya. Pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Biasanya itu usia muda. Oke. Ya, itu iya obatnya mau nggak mau insulin, nggak ada obat yang lain. Yang tipe 1. Tipe 1. Oke. Yang tipe 2 ini yang terbanyak. Nah, tipe 2 yang terbanyak. Di sini bisa awalnya itu adalah karena resistensi insulin. Resistensi insulin itu artinya insulinnya cukup, tapi tidak berfungsi secara optimal. Itu biasanya salah satu faktornya adalah obesitas. Nah itu. Terus kemudian apabila resistensi insulin ini awal-awalnya dokter akan mengobati dengan memacu produksi insulin. Kasih obat-obat memacu itu. Baik. Nah, terus kemudian pada saat titik tertentu pankreasnya sudah nggak sanggup lagi. Maka saat inilah butuh insulin dari luar. Ini yang ya kadang-kadang pasien itu takut pakai insulin. Iya betul sekali ya, yang saya temui seperti itu. Iya, harapannya ini kalau sudah pakai insulin udah jelek sekali. Iya benar, stigmanya seperti itu. Iya, tapi justru karena sebetulnya kalau insulin diberikan awal
di sini adalah bukan insulin atau tidak, tetapi bagaimana melakukan manajemen gula darah secara optimal, itu yang paling bagus, yang paling benar. Bagaimana caranya, entah pakai obat, minum, entah pakai insulin, entah apapun, itu yang penting adalah gula darahnya harus normal. Karena kembali ke tadi, yang mematikan atau yang memberatkan adalah komplikasinya. Iya. Nah, itu sih ya. Baik dokter, jadi ada sampai saat ini ada 2 macam, 1 dan 2. Satu lagi. Oh iya, satu lagi dokter, apa? Ada satu lagi, diabetes gestasional. Oh iya. Itu biasanya untuk ibu hamil. Ibu hamil, ya. Dia sebenarnya awalnya itu sebelum hamil normal-normal aja. Begitu hamil, dia dipengaruhi kehamilannya maka akan naik gula darahnya. Itu diabetes. Terus kemudian setelah melahirkan gula darahnya normal lagi. Itu diabetes gestasional. Momen saat hamil saja ya, gestasional. Ada 3 macam. Nah, dari 3 macam ini, berarti kan yang diserang ini tidak memandang baik itu gemuk, mohon maaf, baik itu kurus. Jadi tidak memandang itu ya dokter ya. Jadi pada intinya diabetes 1 ini membutuhkan insulin. Diabetes 2 masih ada produksi insulin, tapi perlu untuk ditingkatkan lagi karena gulanya yang ini. Nah, begitu. Baik dokter. Jadi apakah semua orang gemuk ini pasti diabetes, dokter? Gini, bukan pada istilah pasti ya. Oke, baik. Kesehatan itu biasanya risk factor namanya. Faktor risiko. Karena apa? Sama-sama gemuk, yang satu diabetes, satunya enggak. Jadi ada yang istilahnya adalah jika orang obesitas atau gemuk, itu meningkatkan faktor risiko terjadinya diabetes. Ya, karena balik ke tadi, karena adanya resistensi insulin, insulinnya tidak efektif. Nah, itu makanya orang gemuk itu awalnya itu akan terkena diabetes. Ya, faktor risikonya lebih tinggi, maaf. Nanti pada saat titik tertentu itu di mana sudah tidak bisa terkompensasi, maka yang gemuk itu akan jadi kurus. Pernah lihatnya itu ya? Pernah. Ya, itu kan awalnya gemuk nih. Betul. Lama-lama jadi kurus. Ya, orang bilang orang ini sakit nih. Langsung timbul biasanya. Diabetes ya. Iya, betul. Karena ciri-cirinya itu kebanyakan awalnya itu istilahnya gemuk atau obesitas. Dia tiba-tiba menyusut, dokter. Nah, pasti ada kecurigaan. Kalau tidak diimbangi dengan batuk, kalau batuk pasti wah TBC nih, mungkin ya. Kalau tidak batuk, wah diabetes nih, karena makan banyak. Salah satunya ciri-ciri apa dok? Ciri-ciri diabetes ini dok? Kalau yang klasikal ya, klasik itu, dan ini menjadi salah satu untuk mendiagnosis diabetes itu satu itu orang ini akan polifagi, banyak makan. Lapar terus gitu. Lapar terus. Iya. Yang kedua itu banyak minum, haus terus. Yang ketiga kencingnya banyak sekali. Nah, jadi itu kalau cirinya itu yang itu trias ya. Jadi kalau yang banyak makan kami sebut itu polifagi. Kalau banyak minum polidipsi. Banyak kencing itu poliuri. Nah, 3 trias klasik itu ditambah dengan 1. Apa dok? Bisa peningkatan berat badan atau penurunan berat badan yang tadi itu. Gemuk atau malah kurus sekali, dari gemuk ke kurus dengan cepat. Itu. Jadi tidak harus orang, kita kan biasanya stigma, wah gemuk nih, wah kamu diabetes nih, kamu kurus, oh kamu karena ini diabetes juga nih karena makan terus gitu. Nggak harus seperti itu ya. Semua kan ini ada penunjang juga, harus diperiksa juga ya dok. Maka dari itu sahabat sehat, biar tidak rancu segera periksakan Anda agar tidak menduga-duga dan untuk kelangsungan ke depannya. Begitu dokter ya. Baik dok. Jadi makan terus tapi menurun berat badannya bisa jadi ke resiko itu. Bisa. Walaupun ada penyakit yang lainnya, tapi salah satu adalah diabetes. Oke, baik. Ini masih terkait tentang makanan dokter. Pantangan. Ini apakah ada pantangan atau anjuran makanan yang dia agar bisa terhindar dari diabetes? Seperti apa dok? Apakah tidak boleh makanan berminyak? Apakah tidak boleh makanan yang
daging-daging atau seperti apa? Ya. Gambarannya secara ini. Oke, ya. Jadi ini memang nanti jadi ke arah tata laksana diabetes. Oke. Oh, gitu. Iya, jadi tata laksana diabetes itu yang pertama itu memang pengaturan pola makan. Jadi pengaturan pola makan. Yang kedua itu harus dia olahraga. Ini bagi peserta yang sudah bagi penyintas atau sudah penderita? Bisa penderita, bisa untuk mencegah. Wah, oke, baik. Terus kalau sudah kena, baru itu nanti obat-obatan. Oke. Ya. Terus kemudian, jadi sebetulnya ini edukasi nih ya. Kita ngomong edukasi. Kita sekarang edukasi ya. Yang pertama edukasi, yang kedua pengaturan pola makan, yang ketiga dia harus bergerak, nggak boleh mager kata anak sekarang ya, anak muda sekarang milenial ya. Benar. Mager, nggak boleh mager. Yang berikutnya adalah baru obat-obatan yang kita bicarakan tadi. Yang kelima ini belum bisa di Indonesia, cangkok pankreas. Nah ini masih memungkinkan lah. Nah kembali lagi ke tadi itu yang pengaturan pola makan. Nah, pengaturan pola makan ini paling simple adalah mengatur jumlah karbohidrat. Karbohidrat yang masuk. Karbohidrat. Iya. Jadi sebetulnya tetap ya, karena pola makan harus seimbang. Ya, seimbang. Misalnya dalam jumlah proporsi yang cukup. Karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa, itu harus seimbang. Nggak boleh ada yang ini karbohidratnya saya turunkan, saya ganti dengan enggak, tetap diturunkan semua. Ya, jadi itu namanya seimbang. Gitu. Oke, baik, dokter. Jadi karbohidrat, protein dan lemak ini tetap harus seimbang. Jadi tidak, kan ada yang beranggapan kamu jangan terlalu banyak makan nasi lu nanti kamu diabetes. Nggak gitu juga ya. Malah kan itu karbohidrat perlu untuk energi ya, dokter ya. Iya, dan lagi gini. Ada yang namanya glycemic index. Jadi tiap makanan itu per 100 gram itu glycemic indexnya berbeda-beda atau kadar gulanya berbeda-beda. Misalnya nih nasi putih sama nasi merah itu akan berbeda. Betul. Ya kan? Betul. Kan pernah bilang tuh ada yang ngomong glycemic indexnya kalau orang diabetes sebaiknya makan nasi merah. Iya. Ya kan? Ada yang ya masuk akal karena apa? Glycemic indexnya berbeda. Lebih tinggi nasi putih dalam jumlah gram yang sama, maka gulanya akan berbeda. Iya. Itu. Jadi yang harus dipahami adalah glycemic index masing-masing makanan. Itu sih. Ya itu nanti bisa lah dilihat di browsing atau apa. Iya, betul. Banyak itu. Itu penting di situ. Betul sekali, dokter. Oke, baik, Dok. Jadi memang tidak harus untuk mengurangi atau malah menghindari makan makanan karbohidrat agar tidak istilahnya menghindari dari diabetes, tapi polanya. Nah, untuk jam makannya, dokter, apakah ada yang dianjurkan agar terhindar dari diabetes sendiri? Sebetulnya ini kalau sudah kena ya, tapi kalau belum kena sebetulnya ya nggak ada masalah sih. Tidak ada masalah. Atur tadi itu. Karena tiap orang kan nggak tahu ini diabetes apa enggak. Tapi kalau udah kadung terkena itu ada yang bilang dikurangi jumlah kalorinya, dengan cara itu mereka malah mencicil ya. Membagi-bagi. Iya. Bisa sampai 6 kali makan. Iya. Caranya yaitu yang pertama makanan utama di Indonesia nasi. Ya. Nasi itu tetap jamnya jam makan pagi, makan siang, makan malam sama. Ya. Tetapi jumlahnya dikurangi. Supaya tidak kelaparan di tengah-tengah itu bisa makan snack. Ya, tapi jangan banyak-banyak. Nanti saya gini, kalau nggak ada snack, nanti pada saat makan pagi dia nggak makan sama sekali, siangnya itu balas dendam nih. Iya, betul. Iya benar. Tapi kalau ada snack, maka dia siangnya nggak akan balas dendam. Tapi totalnya dalam satu hari kalorinya jangan berlebih. Tetap totalnya lebih rendah daripada sebelumnya. Itu yang paling penting di situ. Bukanlah sehari 3 kali. Tapi sedikit sekali, lapar nanti. Ya, benar. Balas dendam. Betul dokter. Pola ini ya yang memang harus kita memang harus kita istilahnya disiplin. Jadi tidak harus mengurangi banget, tidak harus berlebih banget. Itu ada caranya dan itu bisa dipelajari, sahabat sehat. Dan itu bisa dikonsultasikan
bisa ke dokter penyakit dalam. Seperti itu dokter ya. Ya. Baik. Dokter, tadi bicara tentang makanan dan anjuran bagi sahabat sehat mungkin agar terhindar dari diabetes. Mungkin selanjutnya lifestyle atau gaya hidup. Iya. Gaya hidup ini dalam arti jangan mager. Harus olahraga, itu kunci mungkin ya Pak. Iya. Mungkin berbeda ya. Harus tetap bergerak dalam arti mau aktivitas ataupun mau olahraga itu harus tetap. Terus selanjutnya ini dokter. Bagi pasien, nah ini kan kalau sudah terdiagnosis atau sudah tercap aku diabetes, aku harus seperti apa? Semangatnya harus tetap ada. Ini bagaimana dokter agar agar orang tersebut tidak patah lah, aku diabetes ya wis lah, aku menerima saja seperti apa. Ini bagaimana tipsnya dokter biar tetap semangat bagi sahabat sehat atau pasien? Ya, benar. Ini banyak yang begitu divonis diabetes itu terus merasa saya dosa apa, saya salah apa. Betul. Nah, nggak usah Pak. Banyak sekali saudara kita yang terkena diabetes, tapi dengan pola makan, dengan olahraga, kontrol rutin itu akan tetap bagus. Harapan hidupnya bagus juga. Ya, itu memang gimana ya namanya kita nggak bisa menghindar. Betul. Karena itu ada faktor-faktor genetik loh itu. Kalau genetik. Iya. Orang tuanya ada diabetes, anaknya kemungkinan diabetes juga. Genetik. Iya, ada genetik, itu nggak bisa dihindari, given itu. Given. Nah, bagaimana kita mengelola given ini? Masa kita mau mengutuk Tuhan? Iya, nggak bisa dong. Yang kita lakukan adalah bagaimana mengelola hidup kita. Itu udah nggak bisa nah, ya salah satunya yaitu tadi harus bisa menerima. Saya harus bisa mengelola hidup dengan baik. Terus kemudian ya happy lah. Iya, happy. Kunci nih dokter kayaknya. Senang, tenang, dan tetap bersemangat. Itu mungkin kunci bagi siapapun di sana, baik itu pasien atau siapapun, agar tetap kita selalu terhindar dari suatu hal yang buruk. Iya. Positive thinking mungkin dokter ya. Betul. Iya. Baik, mungkin dokter sangat bermanfaat sekali. Meskipun ini kita ada keterbatasan waktu ya, Dokter PP aku dikejar banyak orang dan waktu juga ini. Saya rasa tadi HP-nya tidak berhenti berdering, sahabat sehat, dalam arti mungkin ada konsulan dan lain-lain. Sahabat sehat ini alhamdulillah mungkin banyak sekali apa yang kita dapatkan dari informasi dokter dari dokter PP Agung. Tidak perlu khawatir sahabat sehat dan kecewa, insya Allah nanti kita akan kembali lagi dokter. Kita akan membahas yang lebih kompleks lagi, tidak hanya diabetes mellitus. Dokter PP Agung jangan bosan-bosan untuk main ke podcast FM karena kepedulian kita tentang kesehatan sangat dinanti dokter oleh sahabat sehat tentang kesehatan dan lainnya. Seperti itu. Dokter PP Agung, terima kasih sekali. Semoga sehat selalu dokter dan selamat. Baik dokter, sahabat sehat sekalian, sampai di sini dulu untuk podcast kali ini. Sampai berjumpa di episode-episode lainnya yang tidak akan kalah menarik. Dan tentunya nanti kita akan membahas tentang seputar kesehatan. Apabila sahabat sehat ada yang ingin request tentang topik apa, bisa komen di komentar, bisa tulis di kolom komentar, atau bisa DM Instagram kami. Dan jangan lupa sahabat sehat bisa untuk subscribe, like, dan bisa komen untuk di kolom komentar kita. Sekian, saya undur diri, saya Badrus di Podcast FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast FM, Rumah Sakit Fatma Medika, sahabat sehat Anda.